Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Jen tadi, saya dari Dewan TK Nasional mencoba melihat dari level yang lebih atas, level helikopter view namanya, supaya berbagai macam inisiatif yang dilakukan untuk pengembangan e-health ini bisa dikoordinasikan dengan baik, sinkron, selaras, karena memang resources kita sangat-sangat terbatas. Tadi Bu Jen juga sudah sampaikan, tidak mungkin hanya Kemkes yang bisa melaksanakan ini, memerlukan banyak helikopter, banyak stakeholders, sehingga perlu helikopter view. Bagaimana kita supaya bisa mensinergikan kegiatan-kegiatan kita. Oleh karena itu saya sampaikan di sini kerangka strategis e-health Indonesia, optimalisasi layanan kesehatan prima. Nah, mungkin latar belakangnya saya kira sudah cukup panjang lebar tadi disampaikan oleh Ibu Jen. Tapi mungkin yang terakhir ini yang perlu saya tekankan bahwa potensi TK untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Masih banyak kegiatan-kegiatan TK untuk layanan kesehatan ini kita lakukan sendiri-sendiri, sehingga terbentuklah pulau-pulau data, pulau-pulau aplikasi, pulau-pulau infrastruktur dan sebagainya. Oke, mungkin ini juga tidak terlalu perlu saya bacakan semuanya. Pada intinya itu kita perlu mengembangkan suatu kerangka layanan kesehatan berbasis TK yang saya sebut Indonesia e-health Strategic Framework. Nah, tujuannya kita mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya layanan kesehatan yang terbatas, limited healthcare resources. Kita harus paham betul itu. Ya, jangan sampai kita punya sudah sedikit kita buang-buang atau mubazir. Kemudian yang juga penting adanya ketersambungan layanan kesehatan bagi semua penduduk Indonesia, connected healthcare for all citizens. Tidak ada lagi orang yang luput dari pengamatan kita dari Sabang sampai Merauke untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian mensinergikan berbagai inisiatif TK, ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya saya meluangkan waktu ya di tengah-tengah kesibukan ini untuk hadir di forum-forum seperti ini. Ya, mudah-mudahan forum-forum seperti ini bisa kita perluas, karena ini contoh konkret kita secara kolektif menyuarakan pentingnya integrasi layanan kesehatan dengan pemanfaatan TK dan melakukan seamless integration. Ini penting. Agak sulit kita memaksakan suatu sistem yang homogen untuk keseluruhannya. Dan berterima kasih terhadap kemajuan teknologi, ya, walaupun seberapa berbeda atau complicated teknologi yang dipakai, ya, asalkan ya sistem yang kita bangun itu berlandaskan sistem terbuka, itu secara teoritis dan teknis bisa diintegrasikan. Karena pengalaman di lapangan, kalau sistemnya sudah ada, datanya itu tidak sama dengan tadi Bu Jen bilang di Indonesia ini ya alat kelamin itu bisa lebih dari 2, ya. Kan kita taunya laki-laki perempuan, tapi ada juga pria wanita. Kemudian ada juga 1-0 atau 1-2. Ada juga lagi ya nggak tahu kalau yang waria gitu ya. Jadi rumit. Nah, sebenarnya biarkan sistem itu untuk sementara berlangsung. Mungkin kita perlu membangun helpdesk yang bisa mengintegrasikan itu secara seamless. Ya, kita tinggal bangun konverter. Memang semakin banyak variasinya, semakin banyak konverter yang kita bangun. Nah, yang celakanya kebanyakan sistem-sistem sekarang ini sistem tertutup. Nah, ini yang perlu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ketahui. Kalau membeli TIK, pastikan sistemnya itu adalah sistem yang terbuka. Tidak harus open source, bisa proprietary, tetapi dia terbuka. Sehingga suatu saat kalau kita interfacingkan ke yang lain, dia bisa. Nah, ini kalau ada vendor di sini, tolong diajarin kliennya. Ya, tolong diajarin kliennya bahwa sistem yang Bapak Ibu jual adalah sistem terbuka. Ya, ini seringkali kita
terperangkap dengan produk-produk yang sistemnya tertutup, sehingga tidak bisa kita interfacingkan ke yang lain-lain. Kita harus tahu bahwa teknologi itu sangat bervariasi, dan kita tidak mau juga hanya terperangkap dengan satu platform. Multi platform is okay, ya, selama dia terbuka. Nah, itulah gunanya kerangka ini. Oke, jadi, nah, saya dari Dewan TK Nasional itu mencanangkan ada 10 program strategis di Republik tercinta ini. Salah satunya adalah e-health. Ini program strategis ini semuanya merupakan program yang kita harapkan menjadi penghela, lokomotif agar industri TK kita maju, dan pada saat yang bersamaan berbagai macam bentuk layanan publik kualitasnya meningkat. Dan pada saat yang bersamaan juga resources kita yang terbatas optimal pemanfaatannya. Nah, salah satu potensi yang Bapak Ibu yang perlu saya share dengan Bapak Ibu sekalian, ini juga mungkin usulan yang dikemukakan Ibu Jen sampai 7 triliun, itu saya yakin betul ya, komponen yang cukup signifikan itu adalah telekomunikasi. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada inisiatif namanya Palapari National Backbone yang sudah existing, yang warna biru, yang warna merah ini sedang dan akan. Nah, ini sedang dan akan. Jadi harapannya pertemuan-pertemuan seperti ini ya, menyuarakan lebih besar lagi agar Bapak Presiden sesegera mungkin ini merealisasikan backbone ini. Ini ibaratnya jalan tol Bapak Ibu sekalian, dan bisa kita share untuk layanan kesehatan, untuk pendidikan, untuk KTP, untuk macam-macam. Ya, ibarat jalan tol Jagorawi, kalau kita lewati kan bisa macam-macam kendaraannya, cepat. Ya. Nah, ini yang saat ini kita perlu suarakan. Ya, kita lihat nih di bagian timur ini masih merah semua. Yang mapan itu bagian barat, relatif mapan. Nah, jadi nanti kita mengharapkan e-health ini pun jalan di sini. Tinggal kita istilahnya menyambungkannya ke cabang-cabangnya. Ada namanya backhaul, ada namanya access, dan sebagainya. Ya, sehingga biaya yang mahal tadi bisa kita tanggung bersama. Ya, karena dari sistem informasi administrasi kependudukan ngusulin 6,7 triliun, e-health ngusulin 7 triliun. Ya, sensus penduduk kemarin ngusulin yang udah dilaksanakan itu hampir 4 triliun. Ya, padahal apa yang kita lakukan itu tuh sedikit banyaknya bersinggungan, dan alangkah bahagianya kalau bisa kita bersinergi. Ya, nah ini perlu disuarakan ke pembuat keputusan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini datanya mungkin sedikit outdated, tapi di Indonesia ini penetrasi TK luar biasa, terutama yang seluler. Ya, telepon seluler ini udah mengcover habis dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk itu kita berusaha membangun aplikasi-aplikasi mobile, ya, yang paling primitif pun, misalnya SMS gateway. Ya, kalau ada orang sakit, ya, tinggal tekan begini satu, ya, kemudian dia mendapatkan layanan medis. Ya. Dibangun klaster-klaster di berbagai macam tempat. Nah, pada yang bersamaan juga kita dengan mudah tahu di mana distribusi sumber daya layanan kesehatan ini. Kita bisa mengukur berapa cepat kita bisa memberikan layanan kesehatan kepada penduduk kita yang terpencil sekalipun. Indonesia pengguna telepon seluler yang terbesar. Ya, arahkanlah aplikasi kita, layanan kesehatan berbasis TIK kita menggunakan berbagai macam platform ini. Namanya multimodal access, multiple access.